Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita diberkati di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita yang sungguh-sungguh mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segenap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, para jemaat-Mu ya Bapa. Hadir di rumah-Mu saat ini, kami rindu Tuhan bertemu dan berjumpa dengan Engkau. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kau jamah setiap kami Tuhan, Engkau tilik setiap hati kami ya Bapa. Dan juga bagi saudara kami yang mungkin saat ini di dalam perjalanan mungkin tidak dapat juga berjumpa dan kami di pagi hari ini Tuhan. Engkau yang berkati mereka Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Ini kami Yesus, kami ingin menyembah Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang pimpin ibadah ini ya Bapa. Dari awal, pertengahan sampai berakhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan menyambut Engkau Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu dengan kesungguhan hati kita naikkan penyembahan pujian kita Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur. Sama-sama naikkan Bapak Ibu Saudara. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawaku Suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu.
penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, kami rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Biar kalian jemaat yang menyanyikan. Ku rasakan, yes Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, di
mengucap syukur. Oh, ya shikiara laba shanta ya laba. Ya shikiara laba shanta ya laba. Ini pujian kami Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Yesus. Roh Kudus yang memimpin kami pada saat ini Tuhan. Berbicaralah pribadi lepas pribadi ya Yesus. Ini kami Tuhan dengan setiap kekurangan kami ya Yesus. Setiap kekurangan kami, permasalahan yang kami miliki, namun kami percaya Yesus, Kaulah juru keselamatan bagi setiap kami tetap setia. Kami percaya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang layakkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita naikkan. Ku rasakan kasih-Mu, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami ada di tengah-tengah rumah ini bersama berkumpul untuk memuji mulia Engkau Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami mau menyampaikan pokok doa kami, doa syafaat kami pagi hari ini. Kepada Engkau Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan berkati selalu. Biarlah bangsa Indonesia menjadi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia ini diberkati, masyarakatnya sukses, makmur, sejahtera tinggal di bangsa ini Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Tuhan berkati mereka, Tuhan pelihara mereka selalu, agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Berilah mereka kesehatan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada salom untuk sungainya, lautan, daratan, di bangsa negara kami ini. Dari pulau ke pulau Tuhan.
dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati semuanya. Sehingga bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa tenang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang berketuhanan ini Tuhan. Tuhan berkati selalu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin provinsi-provinsi Kalimantan Tengah khususnya Tuhan. Tuhan, kami mohon turut campur tangan dalam pemilihan kepala daerah ini Tuhan. Biarlah kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota turut campur tangan-Mu Tuhan. Engkau yang taruh mereka Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan memimpin provinsi khususnya provinsi Kalimantan Tengah Tuhan. Tempat kami tinggal sekarang Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kami pemimpin yang takut akan Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kau beri juga Tuhan berjalan dengan pemilihan pilkada yang aman, yang damai di kota kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami yang ada di kota Palangkaraya ini juga Tuhan. Kami memohon kepadamu biarlah kami juga memiliki pemimpin nanti Tuhan yang takut akan Tuhan, seorang wali kota yang membawa kota kami semakin maju dan semakin maju, sehingga kami bisa menikmati kelimpahan yang Engkau berikan lewat pemerintahan-pemerintahan-Mu. Karena pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Tidak ada satupun pemerintahan yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kau memberkati pemimpin kami nanti Tuhan. Biarlah pemimpin ini bisa membawa kota Palangkaraya ini kota yang makmur, sehingga masyarakatnya semua sejahtera, penuh dengan sukacita berkelimpahan. Biarlah semua usaha, bisnis, pekerjaan kami pun mudah mendapatkan di tempat kota kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Thomas Chandra. Tuhan, dimanapun dia hari ini melayani, Engkau memakai dia sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dia Tuhan, pelihara dia, selalu lindungi Tuhan. Biarlah Engkau pakai lebih dan lebih lagi. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, dipermuliakan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa juga untuk pemimpin kami di tempat ini, khususnya Father Lop Palangkaraya, yaitu gembala jemaat kami, staf gembala, yaitu Pastor Joko yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Berkati hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu, Engkau pelihara dia selalu Tuhan. Biarlah selalu Tuhan dia bisa membawa visi-Mu untuk kemajuan gereja-gereja FLC ini Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun dia melayani, Tuhan menyertai, memberkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati pelayanannya, semua usaha pekerjaannya, dimanapun hamba-Mu ini. Terutama pagi hari ini dia akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan untuk menuntun, mengajar kami di tempat ini. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa juga untuk kami para pengerja di tempat ini. Tuhan berkati selalu. Tuhan tuntun, Tuhan pelihara kami. Tuhan berikan kami selalu kekuatan. Karena bukan gagah hebat kami ada di sini melayani Engkau. Ini hanya karena kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau pelihara kami Tuhan selalu. Berkati kami semua. Begitu juga kami berdoa juga untuk jemaat FLC Palangkaraya Tuhan. Di doa sepaat kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Jemaat-jemaat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Biarlah mereka Tuhan juga bisa mendapatkan damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap tangan mereka, apa yang mereka lakukan, kerjakan akan berhasil Tuhan dan beruntung Tuhan. Kau memberkati setiap keluarga Tuhan, Kau memberkati setiap hubungan mereka Tuhan. Berkati bisnis mereka Tuhan. Biar mereka penuh dengan sukacita selalu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dan mengucap syukur Tuhan. Engkau telah menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan atas ketenangan kami ada di Palangkaraya ini, kota kami ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa biarlah Tuhan berkati kota Palangkaraya ini. Di pinggir-pinggir kota, di tengah kota ini. Biarlah kota ini Tuhan berkati. Kota yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah seruan doa sepakat kami pagi hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami yang baik. Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang luar biasa. Kami serahkan doa kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya turut campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Bolehkah yang bersukacita lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita sukakan Tuhan pagi hari ini, amin. Naikkan pujianmu Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama nyatakan Bapak Ibu Saudara. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Kita mau lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujianmu, lebih semangat lagi. Katakan Bapak Ibu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kami mau serukan Engkau Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Nyatakan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Biarkan jemaat yang menyanyikan. Mari Bapak Ibu. Bersuka lebih lagi. Sama-sama nyatakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka,
lagi Bapak Ibu. Lebih tinggi berikan seru suaramu Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekali lagi kita mau naikkan pujian kita lebih lagi Bapak Ibu. Mari semangat Bapak Ibu Saudara. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa nama Yesus. Amin. Yang percaya ada kuasa Tuhan di tempat ini, boleh lambaikan tanganmu. Amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau. Nyatakan Bapak Ibu Saudara. Di surga termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama. Serukan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh tas kanan kirinya. Tuhan Yesus dahsyat hari ini. Amin. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan memasuki pada firman. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
saudara kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau arahkan tangan kita buat anak-anak kita. Biar Tuhan menyertai hidup mereka sejak mereka masih anak-anak, bahkan sejak mereka masih bayi. Tuhan menyertai hidup mereka. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak yang ada di depan kami. Saat ini kami mau mengarahkan, mau menumpangkan tangan buat setiap anak-anak kami menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan pagari mereka sejak mereka masih kanak-kanak. Tuhan menjaga hidup mereka, Tuhan memimpin biar mereka penuh dengan hikmat-Mu Tuhan. Pengetahuan permulaan hikmat ada takut akan Tuhan. Sejak mereka masih anak-anak, mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga hidup mereka dipimpin, diarahkan Tuhan, disertai Tuhan. Bahkan masa depan mereka sungguh ada karena mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Kami memberkati, kami menumpangkan tangan atas anak-anak kami. Diberkati anak-anak kami, diberkati roh takut akan Tuhan menyertai hidup mereka. Kami buat masa depan mereka Tuhan. Oh, di sekolah mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menyukakan guru mereka. Anak-anak yang menyukakan orang tua mereka. Bahkan mereka bertumbuh dewasa dan pengenalan takut akan Tuhan. Mereka akan menduduki negeri-negeri ini Tuhan. Negeri ini setiap tempat-tempat akan mereka duduki. Akan lahir para pengusaha, para politikus, para hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Para kaum intelektual dari anak-anak ini akan muncul menjadi orang-orang yang berpengaruh untuk kota ini, untuk provinsi ini, bahkan untuk bangsa ini. Kami mau serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam hidupku, Kaulah harapan. Dalam hidupku, Kaulah harapan. Dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu melawat setiap kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati akan bait-Mu yang kudus, kami boleh menikmati akan kehadiran-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh dipanggil datang mendekat di pelataran-Mu yang kudus. Biarlah setiap kami boleh dikenyangkan dengan semua yang baik daripada Tuhan. Saatnya kami juga mau mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara, urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Dan hamba berdoa setiap kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam firman Tuhan kami diubahkan. Kami tidak mau benih yang ditabur itu jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, ataupun di semak berduri. Tetapi biarlah firman yang Kau tabur ini boleh jatuh di hati dan pikiran kami dan mengubahkan hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru, menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah buat setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar setiap kami boleh diberkati oleh firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih buat imam pujian, imam musik yang sudah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara, bagaimana kabar saudara? Haleluya. Saudara, dalam
Kemenangan Kristus di kayu salib itu juga menjadi kemenangan kita atas dosa dan atas iblis. Ingat, Yesus mati di kayu salib sehingga kita mengambil kemenangan Kristus juga menjadi kemenangan kita, saudara. Kita sudah ditebus, Yesus menang atas dosa, atas iblis, maka kita pun menang atas dosa dan iblis. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan merdeka dalam apa, saudara? Roma 6 ayat 18, kamu dimerdekakan dari dosa. Dan sekarang kamu menjadi hamba kebenaran. Jadi kita sudah dimerdekakan dari segala belenggu dosa. Lalu sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu bisa berarti hamba yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang diperintahkan firman Tuhan itu yang kita lakukan. Hamba kebenaran ini juga berbicara tentang kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik menebus dosa kita, maka kita juga dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya banyak orang yang sudah menerima Yesus, dia tidak cukup sampai berdiam diri saja terima Yesus. Tapi ada banyak orang-orang yang mulai bergerak maju. Mereka melayani Tuhan, mereka mulai aktif terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ada yang melayani di gereja, ada yang melayani di dalam sebagai pemain musik, sebagai pemimpin pujian. Ada yang dipakai Tuhan menjadi pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu. Ada yang dipakai Tuhan dalam multimedia sebagai pembicara mimbar. Ya, banyak yang dipakai Tuhan dalam gereja. Ada juga yang diberikan karunia-karunia kesembuhan. Dan juga ada yang dipakai dalam marketplace. Ada yang melayani di pemerintahan-pemerintahan. Ada yang melayani di sekolah-sekolah. Orang mulai aktif. Saya pun selain dalam pelayanan gereja, saya juga aktif pelayanan di luar. Terutama bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Saya membuka sekolah-sekolah di pedalaman-pedalaman. Saya mendirikan, membangun pengeboran air. Banyak hal yang saya kerjakan di luar selain di dalam gereja. Kenapa, saudara? Karena kita sekarang sudah menjadi hamba kebenaran. Bagaimana dengan saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus? Saudara sudah memenangkan pertandingan lewat kemenangan Kristus. Apakah saudara cukup puas dengan keadaan saudara sebagai jemaat? Hanya datang hari Minggu, lalu pulang setiap minggu datang. Tuhan mau pakai hidup saudara. Asal saudara mau mempersembahkan diri saudara kepada Tuhan, saudara. Nah, sebagai hamba kebenaran di sini, iblis juga tidak tinggal diam. Dia ingin merebut kita lagi. Kita yang tadinya ada di dalam lumpur dosa, di dalam kegelapan, iblis mau menarik kita lagi. Keluar dari terang Tuhan yang ajaib. Dia berusaha menarik kita lagi untuk mencari celah, melancarkan serangan terhadap kita para hamba kebenaran. Makanya firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, sadar saudara, dan berjaga-jaga. Musuhmu itu si iblis, dia selalu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat diterkam. Jadi setelah kita menerima Yesus, hati-hati. Iblis itu setiap hari berkeliling mencari mangsa, ingin menjatuhkan kita lagi. Tetapi saudara percayalah, selama kita dalam pagar perlindungan Tuhan seperti Ayub yang dilindungi oleh Tuhan, selama saudara berada dalam pagar keselamatan itu, iblis tidak bisa mengganggu hidup saudara. Iblis tidak punya hak lagi atas hidup saudara untuk mengambil bagian, mengobok-ngobok hidup saudara karena saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi iblis tidak tinggal diam, saudara. Iblis tidak kehabisan akal. Dia banyak, dia punya 1000 cara bagaimana menjatuhkan saudara lagi.
Dia mulai memakai jerat. Terutama hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita-kita ini yang sudah melayani. Iblis menjadikan kita target utama, saudara. Nah, pada pagi hari ini kita akan menelanjangi apa sih strategi iblis yang membuat kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Apa yang membuat strategi iblis yang membuat kita bisa kembali lagi ke dunia lama. Nah, mari kita lihat apa strategi iblis. Ada 3 strategi yang dipakai iblis untuk menyerang kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iblis mengambil semua yang ada dalam dunia ini untuk menjadi umpan buat saudara, supaya saudara jatuh lagi dalam dosa. Apa ketiga hal tersebut? Yang pertama bicara tentang keinginan daging. Yang kedua bicara tentang keinginan mata. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keinginan daging yaitu iblis menyerang tubuh kita melalui hawa nafsu kedagingan. Yaitu kecemaran, perbuatan jinah, perbuatan cabul, pesta duniawi, narkoba, mabuk-mabukan, perjudian, merokok, dan lain sebagainya. Saudara sudah dibebaskan Tuhan, tapi iblis masih menawarkan itu lagi. Dan ternyata masih ada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan, masih jatuh dalam dosa yang seperti ini. Saudara, ini baru tingkat awal. Iblis memakai tingkat awal, yaitu keinginan daging. Ada banyak orang Kristen yang masih ditawarkan oleh iblis dosa-dosa lama yang pernah kita lakukan, yaitu dosa kedagingan. Yang dulunya masih suka berjudi, begitu bertobat, keinginan itu tiba-tiba muncul lagi. Yang dulunya suka main perempuan, tiba-tiba keinginan itu bisa muncul lagi. Yang dulunya narkoba, sudah bertobat, tapi tiba-tiba keinginan itu bisa muncul lagi. Dan ini menyerang hamba-hamba Tuhan. Dan kebanyakan hamba-hamba Tuhan menyepelekan hal tersebut. Kenapa saudara? Karena hamba Tuhan berpikiran, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu baik. Saya berdosa, saya minta ampun datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni saya. Kita berpikiran Allah itu penuh kasih. Tapi tahukah saudara bahwa Allah kita jangan dilihat dari satu sisi saja. Jangan dilihat dari satu sisi mata uang. Tapi Allah kita harus dilihat dari 2 sisi. Yaitu, mari kita buka firman Tuhan, Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasan. Jadi di satu sisi Allah itu murah hati, tapi di satu sisi itu adalah Allah yang keras saudara. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang sudah jatuh. Ini peringatan buat setiap kita, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, yang sudah dalam Tuhan, yang sudah diampuni dosanya. Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi pola pandang kita berpikir kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan mengampuni kita. Sebab ada ayat yang mengatakan kalau kita melakukan kesalahan berulang kali Tuhan mengampuni. Betul saudara, tetapi saudara harus perhatikan. Akibat dari dosa yang kita perbuat selalu ada efek sampai jangka panjang. Saudara tahu akibat dosa Abraham yang tidak mengikuti maunya Tuhan, tapi dia mengikuti caranya Sarah. Dia menikahi budaknya. Apa yang terjadi?
Abraham bapak orang beriman, saya yakin Abraham masuk surga. Tetapi dosa yang dilakukan Abraham, efeknya sampai sekarang masih ada. Kita lihat perang yang ada di Timur Tengah. Mereka adalah anak-anak Abraham dari Sarah dan juga dari budaknya Sarah. Mereka berperang. Itu akibat apa? Akibat dosa yang dilakukan oleh Abraham. Andai kata Abraham dulu mengikuti kehendak Tuhan, maka pasti Timur Tengah damai. Tidak ada keributan. Saudara, setiap dosa yang dilakukan selalu ada efeknya. Daud, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasih Tuhan. Waktu dia jatuh dalam dosa, dosanya diampuni, saudara. Dia berbuat salah, dosanya diampuni. Tapi akibat dari dosa Daud, ketika dia berzina dan ketika dia membunuh Uria, apa yang terjadi? Anak-anaknya pun bunuh-bunuhan. Anak-anaknya pun saling ada yang diperkosa. Kenapa? Daud diampuni, tapi akibat dosa ada efeknya. Setiap kita, waktu kita melakukan dosa, akan berefek panjang di belakang. Dosa kita diampuni, tapi hati-hati. Bahkan mungkin kalau kita masih melakukan praktek-praktek perdukunan, pergi-pergi ke dukun, kita bukan hanya melakukan dosa, tapi kita menciptakan kutuk baru, di mana kutuk itu akan turun ke keturunan ketiga dan keempat. Makanya hati-hati, apa yang kita lakukan sekarang kita harus hati-hati. Karena efeknya mungkin, saya berzina, yang penting saya nggak merugikan keluarga saya. Saya nggak merugikan istri anak saya, biar dosa saya tanggung sendiri. Tidak bisa, saudara. Ternyata dosa itu terus turun ke bawah. Itu sebabnya hati-hati, jangan berpikir bahwa Tuhan kita Tuhan yang murah hati. Tapi Tuhan kita juga Tuhan yang keras. Tuhan yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Dikatakan gini, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong sama Tuhan. Kita lihat lagi satu ayat lagi yang menyeramkan. Nahum 1. Nahum 1 ayat 1. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Ayat 2. Perhatikan saudara. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawannya dan pendendam kepada musuhnya. Ayat 3. Tapi Tuhan itu panjang sabar dan kuasa. Besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Perhatikan ini. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Makanya serem saudara. Jangan main-main lagi dalam dosa. Iblis itu punya tipu daya, tenang. Tuhan mengampuni. Sama seperti Hawa dibujuk. Waktu kamu makan buah ini kamu akan jadi seperti Tuhan. Tenang, itu Tuhan itu memang melarang kamu gak boleh makan buah. Karena kamu jadi seperti Tuhan. Kalau kamu makan nanti kamu seperti Tuhan. Iblis juga gitu, tenang. Berbuat dosa gak apa-apa. Tuhan bukankah Tuhan Maha Pengampun? Dia akan mengampuni saudara. Akhirnya kita berbuat dosa. Habis berbuat dosa, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku telah berbuat dosa. Kenapa saudara? Saya pernah terjebak dengan strategi iblis yang seperti ini. Dulu saya menganggap, oh Tuhan Maha Pengampun, walaupun sudah melayani,
Tapi waktu berbuat dosa minta ampun. Habis itu berbuat dosa lagi minta ampun. Berbuat dosa lagi minta ampun. Ingat firman Tuhan mengatakan, Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena itu kalau kita sudah ditebus, hendaklah setiap kita hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara, yang kedua, kalau level pertama saja saudara sudah jatuh, bagaimana level-level yang berikutnya? Level kedua, di mana iblis menjebak kita, yaitu lewat keinginan mata. Keinginan mata. Keinginan mata ini dia menyerang tubuh dan jiwa kita melalui indera penglihatan kita. Saudara, manusia ini, kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tadi yang pertama yang diserang adalah tubuh kita lewat dosa kedagingan. Kalau saudara sudah merasa hidup suci, saudara sudah benar, saudara merasa aku sudah enggak melakukan itu. Ingat, iblis masuk dalam strategi yang kedua, lewat keinginan mata. Dia menyerang tubuh dan jiwa kita melalui indera penglihatan. Jadi yang diserang sekarang ini adalah jiwanya, bukan tubuh lagi, jiwanya lewat pornografi. Keterpikatan akan lawan jenis dan sejenis. Sekarang juga banyak yang terpikat sejenis, saudara. Makanya kalau dulu lawan jenis, sekarang banyak yang terpikat dengan lawan jenis, dengan sejenis. Keterpikatan akan gaya hidup hedon, atau istilah slangnya sekarang flexing, bergaya, ya saudara. Nah, ada kalanya iblis mengganggu jiwa kita melalui keinginan daging. Nah, saudara, ada kalanya iblis mengganggu jiwa kita melalui keinginan mata untuk membuat kita jatuh dalam kedagingan. Jadi, iblis menjatuhkan, membuat kita jatuh dalam dosa lewat apa, saudara? Lewat jiwa kita melalui keinginan mata. Ngerti ya saudara ya? Lewat mata, jiwanya terganggu, masuk dalam pikiran, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, kita lihat gangguan iblis atas jiwa seseorang dapat mempengaruhi apa? Jiwa ini bicara tentang apa sih saudara? Perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita, itu jiwa. Ya. Perasaan ini bicara tentang suasana hati kita. Pikiran ini bicara tentang pola pikir kita. Dan kehendak ini bicara tentang perilaku. Perilaku ada tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sebagai respon terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Itu perilaku, saudara. Nah, suasana hati yang negatif akan mempengaruhi pola pikir menjadi negatif. Dan akan melahirkan perilaku yang negatif. Jadi, lewat penglihatan mengganggu hati kita. Kalau hati kita negatif, nanti pola pikirnya jadi negatif. Akibatnya apa? Outputnya, perilaku kita juga negatif. Markus 7 ayat 21-22. Sebab dari dalam hati orang, perhatikan, dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Pikiran jahat itu dimulai dari hati kita, saudara. Nah, suasana hati berawal dari apa yang dilihat oleh mata. Suasana hati, jadi iblis nyerang yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata. Nah,
lewat keinginan mata, dia ganggu jiwa kita. Ya, suasana hati berawal dari apa yang kita lihat. Contoh, waktu seseorang lihat wanita cantik gambar porno. Tadinya gak kepengen apa-apa saudara. Gak kepengen. Tapi tiba-tiba waktu buka gadget, ada gambar porno. Ada gambar wanita seksi. Dari iseng-iseng. Tadinya gak tertarik tapi wah bolehlah lihat-lihat. Makin dalam iblis makin terus buka. Terus lebih dalam. Akibatnya apa? Mulai masuk di hati. Apa yang kita lihat itu mulai turun di hati. Timbul hasrat untuk menikmati. Dari nggak ada keinginan seks, tiba-tiba muncul keinginan seks itu. Gara-gara apa? Dari mata saudara. Lalu dari hati tadi timbul pikiran-pikiran jahat. Mulai pikirannya berfantasi. Memikirkan percabulan. Memikirkan pornografi. Dari lihat begini, aduh jadi kepengen saudara. Lalu akhirnya apa? Tindakan perilaku yang dilakukan orang itu apa? Dia bisa berbuat zina, dia bisa berbuat cabul, lalu dia bisa onani atau masturbasi. Dari nggak kepengen, tapi iblis lewat keinginan mata, dia jatuhkan kita. Makanya Yesus sudah memperingatkan kita nih, dosa perzinahan dimulai sejak dini. Yaitu dari apa yang dilihat. Bukan outputnya, bukan apa yang dikerjakan, berzina. Tapi Yesus bilang gini, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, lihat saja lalu kepingin dalam hatinya, sudah berzina di dalam hatinya. Yesus sudah memperingatkan kita, makanya saudara, kenapa terjadi perselingkuhan? Awalnya gak kepingin. Sudah jadi hamba Tuhan, sudah melayani Tuhan, gak kepingin perselingkuhan. Tapi perselingkuhan itu iblis muncul. Dari apa saudara? Awalnya dari chatting-chatting. Dari kenalan di medsos. Iseng-iseng. Boleh kenal kak, namanya siapa? Mulai. Lalu mulai lebih dalam lagi. Mulai tanya ya. Nah kemudian akhirnya apa? Timbul hasrat mencintai. Wah baik ya ini orang ya. Aduh ini orang udah tampan, baik. Kalau yang laki, ini orang sudah cantik. Lemah lembut, gemulai. Aduh istriku, kalau lihat istriku galak. Marah-marah terus. Gak pernah dandan di rumah. Mulai saudara. Ya dari chatting mulai timbul di hati hasrat. Mulai saling jatuh cinta. Lalu apa yang terjadi? Mulai timbul memikirkan bagaimana bisa memiliki. Mulai timbul bagaimana keinginan bisa bertemu. Mulai janjian. Yuk kapan kita ketemu? Cari tempat bertemu saudara. Ya, pikirannya sudah dipenuhi. Lalu perilakunya apa saudara? Akibat dari hati, kepikiran, perbuatan. Terjadilah perselingkuhan. Saudara ini strategi iblis. Strategi iblis. Makanya Yesus mengingatkan hati-hati. Kalau engkau lihat perempuan dan mengingini saja. Ini juga berlaku untuk wanita yang sudah bersuami. Kalau engkau lihat laki-laki dan mengingini, engkau juga sudah berzina. Itu peringatan Tuhan. Jadi saudara, ini modusnya iblis. Ya, dimulai dari keinginan mata, dari apa yang kita lihat, turunlah di hati, timbul hasrat keinginan, lalu mempengaruhi pikiran, lalu melahirkan perilaku perbuatan. Makanya ayat berikutnya. Oh, saya bacakan dulu saudara. Kolose 1 ayat 21-22. Akibat dari hati dan pikiran yang jahat akan melahirkan perbuatan yang jahat. Kita buka Kolose 1 21-22.
juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi dulu kita kembali ke ayat sebelumnya dulu. Nah, dulu kita jauh, hidup jauh, memusuhinya dalam hati dan pikiran. Lalu lewat perbuatan yang jahat kelihatan outputnya. Itu saudara, akibat dari hati dan pikiran yang jahat melahirkan perbuatan yang jahat. Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Nah, dikatakan gini, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, kita melihat pola iblis yang memperdaya Adam dan Hawa yang menjadi awal kejatuhan manusia. Kejadian 3 ayat 6. Kita lihat ini. Ini polanya iblis, saudara. Perempuan itu melihat, nah lihat saudara, dari penglihatan dulu, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, wah sedap nih, enak nih. Dari lihat, tadinya Adam sudah dikasih tahu Tuhan, Adam dan Hawa tidak mau melakukan, tapi iblis memperdaya. Sampai satu kali Hawa terpedaya, menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, tindakan saudara. Dan dimakannya, diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Semua dari pandangan, dari mata. Jadi iblis, strategi yang kedua iblis adalah dia serang kita lewat keinginan mata. Dari nggak kepingin berbuat dosa, lewat keinginan mata jadi berbuat dosa. Itu level yang kedua. Sekarang kita lihat contoh lain ya. Contoh lain. Misalnya begini. Saudara lihat barang mewah. Wah, handphonenya bagus ya, mahal, tapi aku nggak punya. Aku punya handphone yang jadul, tapi kepengen. Atau level yang lebih tinggi lagi, yang kaya. Wah, tetangga sebelah mobilnya sudah Lexus, kita baru Innova. Gimana Pak, kamu kerja lebih keras lagi. Itu tuh tetangga sebelah, mobilnya sudah Lexus. Dia kerjanya santai tapi duitnya banyak. Papa kerja dari pagi sampai malam. Tapi cuma dapatnya, ayo Pak kalau ada kesempatan ambil. Nah, dari keinginan mata istrinya, suaminya mulai dirayu-rayu. Lalu hatinya apa? Timbul ingin memiliki, boleh juga ya. Bagus juga ya itu mobil. Atau lihat handphone teman kita yang merek terkenal. Lalu bagus, wah kepengen, timbul di hati. Lalu apa yang ada di pikiran? Gimana ya saya bisa mendapatkan mobil itu? Gimana cara saya bisa mendapatkan iPhone itu? Akhirnya segala cara dia lakukan. Lewat apa? Mungkin di kerjaan ada kesempatan korupsi. Dia korupsi. Berawal dari keinginan mata. Atau melakukan penipuan. Sekarang ini banyak terjadi penipuan. Atau mengambil pencurian. Semua dari keserakahan manusia. Termasuk juga keinginan makan saudara. Ya, banyak orang pikir makan, memang apalagi jadi hamba Tuhan. Hiburan duniawinya cuma makan saudara. Kan sudah gak boleh ke diskotik, udah gak boleh ke tempat-tempat yang terlarang. Tapi pelariannya makan, makanya hamba Tuhan gemuk-gemuk. Saya udah kurus gemuk lagi saudara. Dia pergi dijamu makan. Makanya tambah gemuk lagi. Susah juga saudara. Gak kepengen makan, ayolah dikit, ini enak kok. Makan lagi, kemarin juga gitu. Masih kenyang, diajak lagi sama ketua BPD. Udah minum es lagi, kayaknya es campur. Tapi kan, waduh itu mengandung kolesterol saudara. Keterpikatan dari apa? Gak kepengen.
Dari nggak kepengen tiba-tiba lihat makanan, ih babi panggangnya enak loh. Perutnya udah kenyang saudara, bolehlah coba. Begitu dirasa, wih enak, nambah saudara. Padahal udah kenyang. Mendingan kalau saya nggak lihat makanan deh. 24 jam juga nggak lapar. Tapi kalau lihat makanan, walaupun sudah kenyang, pengen makan. Itulah yang namanya keinginan mata saudara. Nggak bisa dipungkiri. Iblis menjebak di situ, makanya hati-hati. Ada Alkitab, firman Tuhan mengatakan jangan terlalu saleh dan jangan terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Banyak orang mati gara-gara kolesterol, gara-gara darah tinggi. Karena penyakit makanan. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, tadi iblis menyerang lewat apa tadi? Keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Sekarang iblis masuk lewat yang ketiga nih levelnya. Dan ini yang tidak disadari banyak orang-orang Kristen termasuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan jatuh di sini. Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini menyerang jiwa kita. Kalau tadi keinginan daging dan keinginan mata menyerang tubuh dan jiwa. Tapi kalau keangkuhan hidup yang diserang jiwa kita bukan daging lagi, tapi jiwa kita saudara. Keangkuhan hidup berbicara tentang apa? Orang yang gak mau diproses oleh Tuhan. Atau orang yang keras kepala dan sulit untuk diubahkan Tuhan. Ini jiwanya udah benar-benar batu saudara. Sudah jadi orang Kristen tapi angkuh sekali. Tidak mau diproses sama Tuhan. Nah, orang yang begini biasanya rentan terhadap 5 jenis penyakit hati yang berbahaya. Ya, bulan lalu saya pernah bahas itu ya. Kita lihat. Sakit hati. Nah, kita lihat modusnya iblis. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita pikir kita sudah tidak berzina, tidak dosa yang pertama, kedua tadi kita sudah lewat, lolos. Ya, kita tidak lagi suka akan duniawi, hidupnya kudus. Tapi lupa orang Kristen diserang lagi di sini, lewat hatinya. Makanya firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi iblis lewat hati nih. Orang Kristen begitu diserang hati, banyak yang sakit hati. Makanya Pastor Thomas suka bilang, banyak hamba-hamba Tuhan sakit jiwa. Bukan gila saudara. Sakit jiwa itu artinya jiwa saudara sedang bermasalah. Jiwa saudara sedang sakit, karena apa? Diganggu oleh iblis. Makanya kalau saudara nggak tahu, saudara akan terjebak. Dan saudara akan jatuh. Contoh ya, sakit hati, melihat dirinya dirugikan. Bergesekan dengan teman atau dengan pemimpin saudara, ya. Mulai hatinya apa? Timbul sakit hati. Amarah, tersinggung. Kan banyak orang Kristen, saya pelayanan saudara, pegang satelit. Ini udah berdamai-damai. Berantem lagi, salah paham, hal yang sepele, sedih saya. Apalagi biasanya terjadi itu setelah ada KKR, ada camp pemulihan. Habis itu rupanya iblis pakai serangan balik. Kemarin saya baru KKR di satu kota di Sumatera Utara. Habis itu pengurusnya berantem saudara. Bingung saya, hal yang sepele-sepele cuma salah paham. Tersinggung. Banyak orang Kristen tersinggung saudara. Pemimpinnya ngomong begini, lu kok nyuruh-nyuruh gua sih? Emang gua budak lu? Nah saudara, banyak orang Kristen sombong, gak mau dirubah. Angkuh, itulah bicara tentang keangkuhan hidup. Ya, timbul sakit hati, marah, tersinggung. Lalu mulai memikirkan perlawanan, pembalasan. Wah, kurang ajar nih, aku gak suka sama orang itu. Di pikiran nih saudara, perbuatannya apa?
udah didiemin. Ngambek ya, ditanya sama pemimpin, diem. Ya, ada orang tindakan memusuhi, membenci, berseteru, merusak karakter. Tahu nggak, Pastor Thomas tuh begini-begini. Karena dia habis diomelin, kesel dia. Lalu dia cerita, aduh Pastor Thomas tuh orangnya begini-begini. Benar nggak saudara? Saya mau tanya, siapa di antara kita di sini yang belum pernah sakit hati? Angkat tangan. Yang belum pernah? Wih, menger. Menger saudara, tahu nggak menger saudara? Mengerikan. Mengerikan saudara. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita ternyata jatuh di sini? Benar kan saudara? Iblis masuk lewat sini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara, saya ngomong begini bukan berarti saya nggak pernah. Saya juga pernah saudara. Tapi saya belajar. Ini strategi iblis. Jangan lagi kita terjebak dalam hal ini. Makanya harus hidup dalam firman. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu. Hei, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di hatimu itulah timbul sumber kehidupan. Orang yang sakit hati itu gak enak saudara. Kadangkala orang yang sakit hati itu nimbun di hati berlama-lama. Akibatnya apa? Ada penyumbatan. Dari masalah rohani ke masalah jasmani. Timbul sakit hati, timbul kebencian, akhirnya timbul sel-sel kanker. Makanya banyak orang penyakit itu dilihat dari kehidupannya. Gampang, cara mendeteksi orang yang bermasalah gampang. Lihat celahnya di mana orang itu buat. Apakah dia dosa dalam kedagingan? Ataukah dia dalam dosa jiwa? Misalnya ada orang kanker. Masih suka merokok enggak? Oh udah enggak. Masih suka berzina? Enggak. Oh gitu. Kamu sakit hati enggak sama orang? Iya Pak. Wah kena di sini. Makanya ada orang bisa penyakit kanker karena sakit hati. Ada kalanya orang nyakitin ngomong sama saudara. Dia mungkin merasa ngomong biasa-biasa aja. Tapi saudara, orang itu diomongin saudara tersinggung. Wah nyuruh-nyuruh, padahal yang nyuruh ini biasa. Ya dia juga nggak menyadari kalau dirinya menyinggung orang itu. Dia asal, kamu tolong dong beliin rokok misalnya. Nggak jangan rokok lah. Kamu itu nggak rohani banget saudara. Tolong kamu ambilin minum itu buat pembicara itu. Lalu, lu siapa sih nyuruh-nyuruh gua? Dengan ngedumel diambilin minum, tapi hatinya kesel. Disimpan. Yang nyuruh habis itu ya biasa, karena dia nggak punya pemikiran untuk menyakiti, biasa aja. Tapi yang disuruh nih sakit hati. Berhari-hari, berminggu-minggu. Kurang ajar nih Pak Herson nyuruh-nyuruh gua nih. Waduh panas, disimpan terus saudara. Pak Hersonnya biasa aja, hehehe, ketawa aja saudara. Nggak tahu kalau dia sudah membuat orang sakit hati. Yang rugi siapa saudara? Yang rugi orang yang sakit hati itu. Dipelihara. Pak Hersonnya mah biasa-biasa aja saudara. Nah rugi kalau kita menyimpan. Buang segala sakit hati. Bulan lalu kan saya pernah kasih ilustrasi. Ada supir taksi ya hampir tabrakan. Yang salah itu yang mau nabrak. Tapi dia lebih galak. Dia marah-marah, dia maki-maki. Tapi supir taksinya menolak. Supir taksinya lambaikan tangan tersenyum. Kenapa? Dia gak mau terima sampah dari orang itu. Coba kalau diladenin. Jadi saudara. Ada pendeta dikata-katain di WA. Dikata-katain anjing. Binatang saudara. Lalu dia tanya. Kalau Anda memberi saya uang. Lalu saya menolak uang Anda. Uang itu milik siapa? Masa kamu gitu aja gak tahu anjing? Ya uang itu jadi milik saya. Demikian juga kata-katamu itu loh. Kamu berikan ke saya. Tapi saya tolak kata-katamu itu. Berarti kata-kata itu kembali ke
kamu. Yang anjing adalah dirimu, bukan aku, saudara. Jadi begitu, saudara. Jangan simpan. Yang berikutnya, iri hati. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dari mana nih? Biasanya kita melihat ada orang berhasil, sukses, dipakai Tuhan luar biasa, mencapai sesuatu. Kita lihat keberhasilan orang, kita mulai iri hati. Kita mulai dengki sama orang itu, ya kan? Gara-gara dari lihat, di hati muncul. Lalu pikiran melihat sisi negatif orang itu, dicari-cari. Apalagi kalau selebritis terkenal yang di medsos, wah dia begitu dipuja-puja, kita iri hati. Tapi begitu lihat dia jatuh, wah dia senang. Padahal hamba Tuhan itu gak kenal saudara. Tapi kenapa saudara membenci dia? Padahal hamba Tuhan itu gak pernah menyakiti saudara. Kenapa saudara membenci dia? Karena saudara iri hati sama dia. Saudara dengki, lihat dia sukses dipakai luar biasa, kita dengki. Akhirnya tindakan kita menjelek-jelekan orang tersebut. Fitnah, gosip. Ingat saudara, dari mata masuk di hati, di pikiran, perilaku, tindakan. Nah kita lihat yang berikutnya. Nah yang ketiga, panas hati. Ini penyakit hati yang ketiga. Mudah marah. Mazmur 37. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan hanya membawa kepada kejahatan. Panas hati saudara, yang lagi viral apa nih saudara di media sosial? Ada seorang pengusaha Surabaya, lihat anaknya seolah-olah dibully sama temennya, dikatakan rambutnya kayak anjing pudel. Lalu bapaknya marah, emosi, dia bawa algojo, ya timbul panas hati. Ya lihat anaknya dirugikan, timbul panas hati saudara. Wah kurang ajar, dia nggak tahu bapaknya siapa. Saudara ini bicara keangkuhan hidup, sombong. Dia nggak tahu ya, mulai memikirkan pembalasan. Lalu tindakannya apa? Dia samperin anak itu. Berlutut, berlutut. Habis itu apa? Menggonggong. Sombong saudara. Marah, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Akibatnya kena pasal kejahatan, masuk penjara sekarang saudara. Gara-gara apa? Panas hati. Yang keempat, tinggi hati, sombong. Setiap orang yang tinggi hati ada kekejian bagi Tuhan. Hati-hati loh, orang sombong itu kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kita pikir kita sudah jadi Kristen, kita sudah melayani Tuhan, tidak berzina, tidak berbuat cabul, tidak judi, tidak merokok lagi, hidup benar. Tapi sombong rohani saudara, wah saya hebat ini, saya dipakai Tuhan, lihat. Apa yang saya kerjakan, saya tiap doain orang sembuh. Hebat gak saya? Lihat saudara, ia tidak akan luput dari hukuman. Iblis pinter, dagingnya dia kuat, keinginan mata dia kuat. Diseranglah hatinya, sombong, melihat dirinya hebat, punya kemampuan lebih, atau kaya. Apa kata orang tentang dirinya? Wah sekarang Pak Herson dipakai Tuhan ya, luar biasa. Dahsyat, wah Pak Herson mulai berbunga-bunga. Tapi saya yakin Pak Herson gak begitu saudara ya. Ini contoh. Mulai timbul, nah di sini timbul kesombongan, kepentingan diri sendiri. Mulai mengharapkan pujian dalam pikiran kita. Lalu perbuatan menceritakan tentang banyak hal tentang dirinya. Oh kalau gak ada saya gak bisa. Kenapa saudara? Saya dulu juga pernah terjebak dalam hal ini. Dalam pelayanan juga pernah terjebak. Merasa diri hebat,
merasa diri, wah saya sudah melakukan ini ya. Saya sudah kemana-mana, saya sudah jadi berkat. Hati-hati saudara, ternyata kesombongan itu ya, orang yang sombong itu tidak akan luput dari hukuman. Makanya saya belajar juga. Saya pelayanan sudah cukup lama saudara. Saya pernah ngalamin yang namanya sombong rohani. Pernah ngalamin yang namanya jatuh dalam dosa. Pernah ngalamin yang namanya suam-suam. Tapi sekarang kalau saya bisa melayani semata-mata karena anugerah Tuhan. Apa yang kita layani, kita mau mempersiapkan diri buat kekekalan saudara. Jangan lagi kita ingin hal-hal yang bersifat duniawi. Karena itu sifatnya sementara. Kalau saudara mau cari uang jangan di gereja, jadilah pedagang. Kalau saudara mau jadi terkenal, jangan jadi hamba Tuhan, jadilah selebgram, jadilah selebritis. Kalau saudara mau punya kedudukan, pangkat, jangan di gereja, jadilah politikus. Bisa jadi menteri, bahkan bisa jadi presiden. Tapi kalau di gereja, bila kita tujuannya mau masuk surga. Amin saudara. Yang kelima, penyakit hati yang kelima. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Yang kelima saudara, lihat keadaan diri kita. Mungkin kita sakit, kita ada masalah, doa sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan gak tolong saya? Kenapa kok Tuhan yang lain dijawab? Kenapa saya gak dijawab? Kenapa Tuhan kejam sama saya? Mulai timbul tawar hati. Mulai putus asa. Akhirnya pikirannya, kayaknya saya doa, sudah beberapa hamba Tuhan doain saya gak ngalamin mujizat. Mulai ada jalan pintas. Saya dengar di sana ada paranormal terkenal loh. Ada dukun hebat loh. Mulai putus asa. Perbuatannya apa? Tindakan meninggalkan Tuhan. Murtad, melakukan tindakan bunuh diri. Ini saudara, ini penyakit hati di mana iblis itu bisa masuk di sini. Nah saudara, seringkali sebagai hamba kebenaran, kita tidak menyadari kalau ada gangguan sangat serius dengan jiwa kita. Kita terus melayani tanpa menyadari bahwa sebenarnya jiwa kita sedang sakit dan rohani kita sedang dalam keadaan tidak baik. Jangan saudara berpikir hidup saudara diberkati, hidup saudara dipakai Tuhan. Saudara merasa diri, oh saya gak sakit. Banyak orang sakit. Sakit apa? Mungkin saudara dipakai Tuhan, Tuhan sayang, diberikan karunia. Tapi saudara jatuh dalam dosa kesombongan. Gak menyadari saudara. Kita pikir kita sudah hidup suci karena sudah tidak melakukan dosa kedagingan lagi. Namun kecolongan, ternyata kita sakit jiwa. Hati kita kotor. Sekarang kita mau check up rohani ya saudara ya. Kita check up rohani sekarang. Kan ada check up jasmani. Kadang-kadang kita merasa begini. Sehat-sehat. Begitu check up ternyata wah kolesterol saya tinggi. Oh darah tinggi. Beberapa waktu yang lalu dengar gak kesaksian Philip Mantopa. Hamba Tuhan yang hebat. Merasa sehat. Begitu check up ternyata ada kanker di ginjalnya. Loh dia sehat-sehat aja. Ternyata oh di tubuhku ada penyakit. Saudara mungkin kita merasa sehat-sehat aja. Tapi saudara saya sarankan perlu check up rohani. Check up jasmani. Karena waktu check up, waduh gula saya mulai ketinggian nih. Waduh saya darah tinggi. Jadi kita bisa berjaga-jaga. Nah rohani sekarang kita check up juga saudara. Coba apakah kita sudah tidak melakukan ini lagi? Ya kita lihat. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Mungkin saudara, aku udah gak cabul, aku udah hidup kudus. Kecemaran, hawa nafsu, oh sudah enggak. Penyembahan berhala, enggak. Sihir, dukun, enggak. Nah yang berikutnya,
berseteru. Apakah ada di antara saudara yang masih berseteru sekarang? Berselisih. Ada yang masih suka berantem sesama orang Kristen? Banyak saudara. Iri hati. Amarah. Coba, ada nggak yang kebal ini saudara? Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah di gereja banyak. Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Menger saudara, menger. Kenapa? Ternyata saudara kalau lapor polisi, Pak itu Nova Pak, dia ada dengki sama saya. Polisi nangkep nggak? Menjarain nggak? Diketawain sama polisi, itu urusan lu. Lu mungkin gak benar kali sehingga didengki sama dia. Enggak saudara. Tapi Alkitab mengatakan, barang siapa melakukan hal yang demikian, apa saudara? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba saya mau tanya di sini, siapa yang masih suka berseteru? Angkat tangan. Oh, udah pada gak berantem. Siapa yang masih suka berselisih? Ngaku dosa, diampuni saudara. Oh, bersih semua. Iri hati, siapa yang yang masih iri hati angkat tangan. Yang angkat tangan, dosa dia. Oh, masih ada. Tuh ada yang ngaku, dosamu diampuni, ya. Kemudian masih suka amarah, marah. Siapa boleh angkat tangan? Banyak. Ngeri lu saudara. Kalau banyak itu di bawah apa? Barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Wah, ya, saya pun juga masih perlu belajar, saudara. Kita ini perlu belajar banyak hal, ya. Pesta pora di sini bukan berarti pesta pernikahan, pesta ulang tahun, bukan, saudara. Pesta pora ini misalnya ganja, mabok-mabokan, pesta seks, itu pesta pora, saudara. Kita lihat check up yang berikutnya. Atau sebenarnya banyak ayat-ayatnya, tapi 2 ayat ini saja. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala. Ini bicara apa saudara? Siapa yang masih suka ke dukun? Siapa yang masih suka ke paranormal? Siapa yang masih suka simpen jimat-jimat? Udah Kristen, tapi masih punya jimat-jimat. Ini sama juga dengan penyembahan berhala. Orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir. Ada juga orang kikir saudara. Kita pikir kita udah hidup bener, tapi pelit. Gak masuk surga juga lu saudara. Serem juga ya firman Tuhan ya. Pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya biarlah setiap kita mulai menyadari. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak menyadari dosa seperti ini. Makanya ada satu tulisan yang mengatakan gini, you call me God, but you don't serve me. You call me the way, but you don't follow me. You call me teacher, but you don't listen to me. You call me the truth, but you don't believe me. You call me the light, but you don't see me. Engkau memanggil aku Tuhan, tapi engkau tidak pernah menyembah aku. Engkau memanggil aku guru, tapi engkau tidak pernah mendengarkan perintahku. Engkau menyebut aku jalan, tapi engkau tidak pernah mengikuti jalanku. Engkau mengatakan aku kebenaran, tapi engkau tidak pernah percaya sama kebenaranku.
Engkau mengatakan kepadaku terang, tapi engkau tidak pernah lihat terangku. Don't be surprised if one day I don't know you. Jangan kaget kalau satu hari nanti aku bilang, aku gak kenal kalian semua pembuat kejahatan. Saudara, hati kita harus bersih. Siapakah yang boleh masuk ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh naik? Mazmur 24 ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia dan yang mencari wajah Tuhan. Ini nggak bisa ya. Oke. Nah, saudara, kalau saudara datang ke gereja, saudara berdoa, tapi hati saudara nggak benar, nggak akan menerima berkat Tuhan. Coba tayangkan dulu Mazmur 24. Mazmur 24, perhatikan ayat ini, ayat 3-6. Mazmur 24, ayat 3. Perhatikan ayat ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Bukankah rumah Tuhan ini ada tempat yang kudus? Bukankah saudara pergi berdoa ada tempat yang kudus? Lihat berikutnya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, yang tidak pakai topeng, tapi hatinya murni. Jangan kita pergi ke gereja tapi iri hati, ada kedengkian, ada panas hati, ada sakit hati, berarti hatinya tidak murni, saudara. Apa selanjutnya kita lihat? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara boleh pergi ke gereja, saudara boleh datang, gereja ini terbuka. Tapi kalau saudara datang dengan hati yang tidak murni, dengan sakit hati, dengan kebencian, saudara tidak akan menerima berkat dari Tuhan. Karena hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita mau berdoa, lalu kita teringat akan saudara kita minta ampun dulu. Selesaikan dulu masalah kita dengan orang tersebut. Baru kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi kita masih ada sakit hati sama orang yang kita sakiti. Atau orang yang menyakiti kita. Tuhan mau. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang hatinya suci, karena dia yang bisa melihat Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah kalau hati kita kotor? Makanya hati ini harus dibersihkan dulu, saudara. Jangan berpikir kita sudah tidak berzina, tidak merokok, tidak berjudi. Kita melayani tapi hati kita kotor, tidak ada gunanya. Nah, yang terakhir. Gimana cara mengatasi dosa-dosa itu, saudara? Hindari sejak dini sebelum dosa dibuai. Yakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi hindari sejak dini dari apa, saudara? Tadi kan iblis masuknya lewat keinginan daging. Keinginan daging saudara udah lewat. Yang kedua keinginan mata. Nah, baru muncul di mata, lihat, langsung saudara palingkan. Supaya tidak sampai turun ke hati, kepikiran, lalu tindakan. Misalnya, waktu lihat gambar porno, wah muncul nih di iklan. Udah cepet tinggalin, saudara. Jangan iseng-iseng. Karena waktu kita iseng-iseng akan keterusan. Udah jatuh di hati, udah bahaya. Naik lagi ke pikiran, sudah berbahaya. Belajarlah seperti
Yusuf, istri Potifar berkali-kali mengganggu Yusuf. Mungkin istri Potifar sudah berpakaian seksi, tapi Yusuf selalu lari. Sampai satu hari ketika timbul nafsu dari istri Potifar, mungkin dia sudah buka semuanya. Dia ingin mengganggu Yusuf, tapi apa yang terjadi? Yusuf lari. Coba andai kata Yusuf, istri Potifar buka baju, Yusuf diam di tempat, jatuh nggak saudara? Pasti akan jatuh. Tapi dia lari. Makanya cara mengatasi kalau saudara menghadapi hal-hal seperti itu, dari awal begitu lihat ada hal yang gak benar, langsung pikirannya jangan pikirkan itu. Jangan sampai masuk di hati saudara, karena itu berbahaya. Yang kedua, yang berikutnya, cara mengatasi, bentengi pikiran kita dengan pikiran Kristus atau firman Allah. Yang membuat kita pintar itu firman Tuhan. Yang membuat kita diberkati itu firman Tuhan. Saudara tahu kenapa bangsa Israel itu sangat diberkati Tuhan? Pengetahuannya luar biasa. Di Timur Tengah semuanya padang gurun. Tapi di Israel hijau. Persenjataannya lengkap. Luar biasa, dikeroyok sama negara-negara Timur Tengah. Dibom sana sini. Tapi tetap kuat. Kenapa? Mereka itu merenungkan firman. Mereka itu taat sama firman Tuhan. Makanya saudara, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh gangguan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Baca firman Tuhan setiap hari. Diisi. Saya merasakan kok kalau kita baca firman Tuhan tiap hari, ya itu seperti vitamin hidup kita, sepertinya dibawa Tuhan. Dijauhkan dari segala kejahatan. Diberkati, jalan kita ditunjuk, dituntun sama Tuhan. Mungkin saudara baca firman-Nya, saudara nggak ngerti, tapi baca aja. Nanti Tuhan akan menuntun. Yang ketiga, yang terakhir, disiplin diri. Latihlah dirimu beribadah. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Latih beribadah. Kalau minggu disempat-sempatkan ke gereja dulu. Itu bukan untuk kepentingan gereja saudara. Itu untuk kepentingan diri kita. Bangun tidur, begitu bangun, ngucap syukur dulu, doa sebentar sama Tuhan. Itu mendisiplinkan diri. Baca Alkitab. Saudara kalau badan saudara lemah, olahraga juga gak salah. Itu mendisiplinkan diri saudara. Banyak hal yang kita bisa gunakan untuk mendisiplinkan diri. Supaya kalau hidup kita disiplin, hidup kita teratur. Maka saya yakin dan percaya kita bisa menjaga hati kita dari segala pengaruh serangan kuasa kegelapan. Mari kita bangkit berdiri. Ajaib Kau Tuhan, Sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan.
kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Biar musik memainkan pujian ini. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Sementara tadi firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Ada banyak sisi-sisi dalam hidup kita yang masih mengalami dosa-dosa di mana iblis menyerang kita. Hari ini adalah hari pertobatan. Benahi diri saudara sejak sekarang. Persiapkan dirimu sejak sekarang. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada hal-hal yang masih belum beres dalam hidup kita. Saudara masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa sama Tuhan. Minta ampun atas segala dosa. Saudara pikir saudara sudah melayani Tuhan. Saudara sudah merasa hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara merasa dipakai Tuhan. Tapi ternyata ada banyak sisi-sisi dalam hidup kita di mana kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ada banyak kita menyimpan hati yang kotor. Hanya orang yang murni hatinya yang bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau hati kita tidak murni, melayani dengan motivasi yang salah, pergi ke gereja tapi masih menyimpan sakit hati, saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau hanya orang yang kudus bersihkan hati kita. Saudara mau bertobat hari ini, dosa apapun yang saudara lakukan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka mengaku di hadapan-Mu ada sisi-sisi dosa yang mereka masih lakukan Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Layakkan mereka untuk hidup berkenan kepadamu. Kami mau hidup kudus Tuhan. Juga hamba-Mu Tuhan. Koreksi, uji kami semua Tuhan. Agar kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran yang jemaat-Mu di tempat ini. Disucikan, hidup berkenan kepadamu. Kami berdoa, setiap minggu mereka beribadah. Mereka diubahkan oleh firman Tuhan. Mereka tidak sama lagi. Tapi setiap minggu mereka semakin menjadi serupa dengan Kristus. Hamba berdoa Tuhan, Engkau mencurahkan pengurapan-Mu yang baru. Curahkan berkat-Mu yang baru. Perubahan hidup mereka terjadi. Mereka tidak sama lagi. Mereka diubahkan oleh pengetahuan akan firman-Mu. Oleh pembaruan akal budi mereka. Mereka diubahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ora basya karabata karabayasya barara. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembahku. Ku agungkan
domba. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Shalom jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 24 November tahun 2024 akan dilayani oleh Evangelis Herson Estalajan. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga, teman dan kerabat untuk datang beribadah di gereja IFLC Palangkaraya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Teknisnya nanti kita doa dulu, persembahannya diedarkan dulu, baru kita maju ke depan untuk memberikan persembahan kita. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan kaitan dengan persembahan kita. 2 Korintus 9 ayat 10, beginilah firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari kita mengangkat persembahan yang di dalam amplop. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat persembahan kami kepada Tuhan. Artinya kami menyerahkannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati karena Engkau Tuhan yang sudah menyediakan benih bagi kami untuk ditabur dan sudah menyediakan roti untuk kami makan. Kami memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan membalaskannya bagi kami dengan mengirimkan jiwa-jiwa dan memberkati segala usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak, menantu, cucu kami. Tuhan berkati. Bahkan Tuhan melakukan terobosan keuangan, bisnis, usaha, pekerjaan di hadapan kami seperti air menerobos di hadapan kami. Oleh sebabnya Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita, kami bangga memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Diberkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena
Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Di dalam hidupnya. dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Serta dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Menyertai hidup saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali yang kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.